Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang persamaan kuadrat ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan nilai koefisien dari x kuadrat, x dan konstantanya, serta menentukan jenis akar. Untuk kali ini kita akan belajar tentang hubungan dari akar-akar persamaan kuadrat itu. Oke, baik sebelumnya, semoga sehat semuanya ya. Kita akan awali pelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Marilah berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, kita lanjutkan untuk materi ini. Tujuan dari pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, menentukan hasil jumlah, kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil jumlah, kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini hubungannya seperti apa? Jika ada x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx plus c sama dengan 0, maka ada beberapa hubungan. Ya, yang pertama di sini adalah jumlahnya. Jumlah dari akar-akarnya x1 tambah x2 sama dengan min dari b per a. B-nya adalah ini kemarin yang sudah kita pelajari, A-nya ini. Kemudian hasil kalinya dari akar-akarnya adalah kita tanpa mencari nilai x1 dan x2-nya, kita bisa menentukan hasil kalinya dengan cara C dibagi dengan A. Ya, C di sini dibagi dengan A. Kemudian untuk selisihnya, karena selisih itu nanti bisa jadi positif atau negatif ya, karena selisih bisa bilangan besar dikurangi kecil, kecil besar. Kini di sini kita ambil harga mutlaknya. Jadi harga mutlak dari x1 dikurang x2 akan sama dengan harga mutlak dari akar D dibagi dengan A. Akar D-nya apa? Yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, masih ingat ya? D adalah diskriminan, yaitu mencarinya dengan cara B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ya, nanti dibuka lagi buku catatannya untuk mencari diskriminan. Nah, kemudian ada hubungan berikutnya yaitu yang namanya saling berlawanan dan saling berkebalikan. Jika saling berlawanan, maka X1 akan sama dengan negatif dari X2. Jadi satunya positif, satu negatif ya, negatif. Bisa jadi saling berkebalikan, yaitu X1 itu hubungannya adalah 1 per dari X2. Nah, hubungan selanjutnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tanpa menentukan X1 dan X2, kita bisa mencari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Dengan cara apa? Yaitu dengan X1 ditambah X2 kita kuadratkan, dikurangi 2 kali X1 kali X2. Dapat ininya nanti dari mana? Dari sini. Tadi X1 tambah X2 sudah ada di sini. Nah, hasil ini kita masukkan ke sini. Kemudian X1 kali X2-nya hasil dari C per A. Jadi 2 kali C per A. Nah, ini dapat dari mana? Untuk mendapatkan rumus ini, kita bisa ingat lagi di pelajaran kelas 7 ya. X1 tambah X2 kuadrat, atau kalau kelas 7 biasanya A tambah B kuadrat gitu ya. Ada dua suku dikuadratkan. Suku pertama kuadrat X1 kuadrat tambah 2x1 x2 ditambah x2 kuadrat. Ya, ini aljabar ya. Nanti bisa dibuka lagi bukunya. Nah, ini dari persamaan pertama ini bisa yang x2 kuadrat kita pindah menjadi ke sini tambah x2 kuadrat sehingga diperoleh x1 kuadrat tambah x2 kuadrat yang 2x1 x2 pindah ruas jadi min. Nah, di sini kita dapatkan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat ini akan sama dengan yang ini, x1 tambah x2 kuadrat dikurangi ini. Jadi kita dapatkan rumus ini dari ini ya, aljabar di kelas 7 ya. Oke, nanti ini yang diingat-ingat, dihafalkan. Oke, untuk latihan soalnya contoh dulu ya. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x min 10 sama dengan 0, maka tentukan hasil dari, nah di sini akarnya adalah x1 dan x2. Kita tidak mencari x1 dan x2-nya dulu, tapi kita mencari hubungan-hubungan di sini. Ada A, B, C sampai F, ada 6 ya. Oke, untuk solusi yang pertama,
Untuk mencari ini, ke semua ini, kita perlu menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat ini. Nah, di sini ada X kuadrat, berarti A-nya 1. Kemudian plus 3X berarti B-nya 3. Min 10 berarti C-nya min 10. Ya, ini insya Allah sudah bisa semua ya menentukan A, B, C. Nah, selanjutnya kita menuju ke A. X1 tambah X2 tadi adalah negatif dari B bagi A. Negatif dari B-nya 3, A-nya 1. Jadi negatif 3. Oke. Selanjutnya X1 kali X2 adalah C per A. Jadi kita masukkan C-nya. Min 10, A-nya 1. Ya. Jadi negatif 10. A sama B sudah terjawab, sekarang yang C. Harga mutlak dari X1 dikurang X2, selisihnya. Akar D per A, D-nya B kuadrat min 4AC, ini B-nya 3 ya, kita kuadratkan. 4 kali A-nya 1 ya, C-nya min 10. Ini A-nya 1. Selanjutnya kita hitung 3 kuadrat di sini ya, perpangkatan 9 dikurangi. Nah, kita kalikan dulu yang ini ya, karena perkalian dikerjakan lebih dulu. 4 kalikan 1 kali min 10. Jadi negatif 40. Nah, di sini 9 dikurangi negatif 40. Ketika min diketemu dengan min, hasilnya adalah plus ya. Jadi 9 tambah 40, 49. Akar 49 pasti sudah bisa semua, 7. Nah, 7 per 1 itu 7. Harga mutlak dari 7, ya 7. Nanti kalau ketemunya negatif, berarti nanti tetap positif ya, karena harga mutlak. Sampai sini yang C. Selanjutnya yang D. 1/X1 tambah 1/X2. Nah, kalau penjumlahan pecahan, masih ingat kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, ini. Ya, X1 kali X2 kita samakan. Kemudian kalau X1 kali X2 kita bagi X1, hasilnya adalah X2. Kita kalikan 1 menjadi X2. Begitu juga dengan pecahan yang kedua. Ini kalau kita bagi X2 hasilnya adalah X1. Kita kalikan 1 jadi X1. Nah, dari yang pertama dan kedua, kalau kita jumlahkan, penyebutnya sudah sama, X1 kali X2. Yang atas, X2 tambah X1. Atau boleh dibalik, X1 tambah X2. Nah, jadi nanti boleh dicatat tersendiri ya, catatan pentingnya. 1/X1 ditambah 1/X2 akan sama dengan ini. Hasil jumlah dibagi dengan hasil kali. Hasil jumlah berapa tadi? Min 3, kita tuliskan di sini. Hasil kali berapa? Min 10, tuliskan di sini. Jadi min 3 dibagi min 10, 3 per 10. Jadi untuk D, 1/X1 tambah 1/X2 hasilnya adalah 3 per 10. Selanjutnya yang E, kalau semisalkan kita diminta mencari hasil dari 2X1 kuadrat kalikan X2 tambah 2X1 X2 kuadrat, hasilnya bagaimana? Nah, ini boleh kita faktorkan dulu ya. Mungkin masih ingat pelajaran kelas 7 di aljabar juga ya. Antara suku pertama ini dengan kedua, sama-sama ada angka 2. Kita keluarkan angka 2. Kemudian sama-sama ada X1. Yang paling kecil adalah X1 ya. Pangkatnya 1. Kemudian sama-sama ada X2, kita tuliskan X2. Jadi suku pertama dan kedua sama-sama dibagi dengan 2X1, X2. Di suku pertama, jika dibagi dengan 2X1, X2, masih tersisa X1 sebanyak 1 karena di sini X1 kuadrat. Jadi di sini kita tuliskan X1. Kita tambahkan dengan suku keduanya. Kalau dibagi dengan ini, masih tersisa X2 kuadrat. Ini kan X2 kuadrat ya, dibagi X2 masih tersisa X2. Oke. Tersisanya X2. Jadi bentuk ini bisa kita rubah menjadi 2X1 X2 dikalikan dengan X1 tambah X2 ya, nanti bisa ditulis ulang. Nah, untuk mengeceknya kalau kalian ragu bisa didistributifkan. 2X1 X2 kalau kalikan X1 hasilnya adalah ini. Nah, suku keduanya ini kalau kita kalikan X2 hasilnya adalah ini ya. Kalau sudah sampai sini, kita masukkan X1 kali X2, di sini sudah ada tadi min 10 ya. X1 tambah X2 sudah ada negatif 3. Masukkan ke sini. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya adalah positif 60. Gitu, kayak yang terakhir untuk yang F. Nah, ini tadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kita menggunakan rumus ini ya.
X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2X1 kali X2. Nah, kita sudah mendapatkan di A dan B. Ini yang terpakai untuk selanjutnya ya, jumlah dan kali ya. Jumlahnya berapa? Min 3. Berarti min 3 kuadrat. Dikurangi 2 kali, hasil kalinya min 10, jadi min 10. Jadi negatif 20. 9 dikurangi negatif 20. Sama saja 9 tambah 20. 29. Oke, ini tadi untuk contoh soalnya ya. Nanti sambil dicatat dan dipelajari lagi. Nah, untuk memantapkan tadi dari contoh soal tadi, silahkan nanti dikerjakan untuk dua soal ini. Nah, di sini P dan Q adalah akarnya, berarti nanti yang sebagai X1 adalah P-nya, X2 adalah Q, atau dibolak-balik nggak masalah ya, karena kita tidak menentukan X1 dan X2 angkanya berapa, yang ditentukan hanya hubungannya. Jadi A hasil jumlahnya berapa, hasil kalinya berapa. Kemudian yang nomor 2 saya beri nama M dan N. Ya, ini boleh X1, boleh X2 atau kebalikannya. Ya, nanti dicari A, B, C, D. Ya, seperti di contoh tadi, kalian menentukan nilai koefisien dari X kuadrat dulu, A-nya, B-nya berapa, C-nya berapa. Ini juga A berapa, B berapa, C berapa untuk mengerjakan A, B, C, D. Oke. Ya, terima kasih. Itu tadi untuk materi kita di hubungan antar akar persamaan kuadrat. Ada hasil jumlah, hasil kali, hasil selisih, dan kombinasinya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Atas kekurangannya mohon maaf. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.